Shalom, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita berjumpa lagi dalam ibadah pemuda online hari Jumat 12 Juni 2020. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita berada di rumah saja, tetapi kita harus tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati, menyiapkan Alkitab untuk kita beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa oleh Putra-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan beribadah, kami akan membaca dan merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dan Tuhan Yesus tolong biarlah apa yang kami baca dan kami dengar, kami merenungkan, boleh jadi pedoman bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dengar dan sempurnakanlah doa kami. Haleluya, amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-58. Di bawah perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat, menghampiri Daud dan di depannya menghadap yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia dihinanya Daud, itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah itu tahu
bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenakanlah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancunglah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak mengejar orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang Filistin yang terbunuh dari bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pembunuhan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawa ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya ke menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai orang Betlehem itu." Demikian pembacaan kita pada malam hari ini. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca sedikit daripada firman Tuhan, dan malam hari ini saya mengangkat tema yaitu tak ada kemenangan tanpa berperang. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita tahu bahwa kita berada dalam masa-masa sulit. Kita berperang melawan pandemi COVID-19. Sebagian dari kita ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka, dan bahkan ada juga yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih mereka. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dan masa-masa sukar ini, serta tantangan, hambatan, rintangan yang kita hadapi, kita tahu bahwa saat ini Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu tawar hati atau kecut hati, karena saat ini jaminan penyertaan Tuhan bagi kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu kita ingat adalah tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Apabila kita punya tekad yang kuat dan keberanian untuk berperang melawan musuh, kita yakin dan percaya Tuhan selalu berada di dalam pihak kita. Tuhan selalu menolong dan menyertai kita.
Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang di luar sana yang memiliki impian besar. Dan ada yang hidupnya itu tidak mau membayar dengan harga dan tak mau menyalipkan kedagingan. Mereka takut berperang melawan musuh. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu tawar hati atau kecut hati. Yang kita tahu, Tuhan Yesus selalu menolong kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita serahkanlah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan Tuhan membuat segala sesuatu itu indah. Kita tahu saat ini kita berada dalam masa-masa sulit. Ekonomi kita menurun. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan yang sudah tadi kita baca, di situ Daud ketika dia menghadapi dengan Goliat. Ketika orang-orang Israel takut dan gemetar menghadapi Goliat, di situ Daud berlari dan memilih untuk masuk dalam barisan musuh. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Daud mempunyai keberanian untuk melawan Goliat. Daud percaya bahwa Tuhan akan menolong dia untuk melawan Goliat. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Daud mempunyai keberanian untuk maju bertempur? Di dalam barisan Israel, Daud memilih untuk berada di barisan Israel untuk melawan dengan Goliat. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di situ Daud tahu bahwa Tuhan turut beserta dengan Daud. Seperti pada ayat yang ke-45, di situ dikatakan bahwa karena ia tahu bahwa ada Tuhan yang turut beserta, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak serta lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud memilih berada di barisan musuh karena Daud tahu bahwa Tuhan berada di pihak Daud. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak maju berperang, kita tidak akan pernah mengetahui yang adanya kemenangan. Kita harus terus maju melawan apapun yang ada di hadapan kita, apapun yang menghadang kita. Dengan satu keyakinan, Tuhan Yesus selalu berada pada pihak kita. Tuhan Yesus selalu berada dan menolong kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ Daud tidak mau terprovokasi oleh siapapun. Dan Daud siap untuk melemahkan atau melawan Goliat. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud tetap berada memilih pada barisan musuh untuk siap melawan dengan Goliat. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu Daud telah memenangkan atas perkelahian antara Daud dan Goliat. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu semua bukan karena kuat dan hebat daripada Daud, tetapi itu semua karena jaminan penyertaan dari Tuhan, yang Tuhan memberikan kekuatan bagi Daud untuk bisa melawan Goliat. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kejadian Daud dan Goliat, kita tahu bahwa kemenangan selalu berada pada pihak kita apabila kita selalu bersyukur dan kita selalu bersandar kepada Tuhan. Kita selalu berdoa
memohon kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyertai dan menolong kita dalam keadaan apapun. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kemenangan hanya akan terjadi apabila kita mau maju dan kita mau bergerak ke medan peperangan. Kita mau keluar dari zona nyaman, kita kalahkan akan ketakutan kita dan hadapi lawan kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga dengan firman ini memberkati dan menyertai rekan-rekan muda sekalian. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca dan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa lewat Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kita telah membaca dan merenungkan sedikit daripada firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau memberkati dan menyertai apa yang kami baca tadi, biarlah boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Memberkatilah kami dengan segala pergumulan hidup kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini tantangan yang kita hadapi, pandemi COVID-19 ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya semuanya ini akan berlalu. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, hanya inilah doa dan permohonan kita. Mari Tuhan Engkau mau dengar dan sempurnakanlah doa ini. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin.